Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Wilson Karen Alexander dengan NIM 27022341112 jurusan Computer Science. Dan di sini juga ada saya dari kelompok 3. Nama saya Fernando Aditya dengan NIM 27022496510 dari jurusan Computer Science. Dan saya Devina Nandita Hantara dengan NIM 26020992296 dari jurusan Interactive Design and Technology. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dan tujuan NLP. Selanjutnya adalah sejarah singkat NLP, contoh penggunaan NLP, cara kerjanya NLP, dan kesimpulan. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dan tujuan NLP. Pengertian NLP. NLP itu apa sih? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut sebagai Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan untuk komputer untuk memahami, menginterpretasikan, dan merespon bahasa manusia secara alami. Selain dari pengertiannya, kita terdapat tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Selanjutnya, meningkatkan interaksi manusia dan komputer, menganalisis dan memproses data teks secara otomatis, menerjemah bahasa secara akurat, dan yang terakhir adalah menyederhanakan pemrosesan data dalam skala besar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah singkat NLP yang dari tahun pertama yaitu tahun 1950-an. Awal konsep dari NLP itu sendiri, yaitu Alan Turing memperkenalkan Turing Test untuk menguji apakah mesin dapat meniru kecerdasan manusia dalam berkomunikasi. Jadi tahun 1950, konsep pertama NLP itu sendiri yaitu berupa Turing Test. Selanjutnya yang kedua adalah tahun 1960-an, yaitu chatbot pertama, yaitu yang kita sebut sebagai Eliza. Eliza merupakan chatbot pertama yang dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum, mampu merespon teks sederhana dengan pola tertentu. Jadi tahun 1960-an tercipta chatbot pertama yaitu yang bernama Eliza. Selanjutnya kita ke tahun 1980-an yaitu perkembangan machine learning dalam NLP. Jadi model dalam machine learning ini yaitu berbasis aturan dan statistik, mulai digunakan untuk memahami bahasa alami. Selanjutnya tahun 1990 sampai 2000-an munculnya big data dan NLP modern. Sebelumnya kan tradisional, sekarang sudah memasuki era modern. Algoritma berbasis probabilistik dan statistik seperti Hidden Markov Model atau HMM dan Support Vector Machine SFM sudah mulai digunakan. Selanjutnya di tahun sekarang modern yaitu 2010-an kita mendapatkan bahwa model berbasis neural network yang mulai mendominasi seperti Word2Vec pada tahun 2013, selanjutnya ada BERT dari Google 2018 dan GPT pada tahun 2019 sampai sekarang. Selanjutnya ada contoh penggunaan NLP. Nah, NLP sendiri itu sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama itu digunakan dalam Siri, Google Assistant, ChatGPT, dan juga Alexa untuk memahami serta merespon pemerintah pengguna. Lalu ada Google Translate, DeepL yang dapat menerjemahkan teks antar bahasa dengan memahami konteks kalimat. Lalu ada teknologi seperti voice to text, Google Speech to Text, Otter AI yang memungkinkan transkrip otomatis dari suara menjadi teks. Lalu ada mesin pencari seperti Google Search yang menggunakan NLP untuk memahami maksud dari pertanyaan pengguna dan memberikan hasil yang relevan. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja dari NLP. Natural Language Processing atau NLP sendiri bekerja melalui beberapa tahapan, utama untuk memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia. Proses ini dimulai dengan decomposition, yaitu pemecahan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat, serta yang lebih mudah untuk dianalisis. Setelah itu akan dilakukan Part of Speech atau POS tagging, di mana sistem mengidentifikasi jenis kata dalam sebuah kalimat, seperti kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat.
Selanjutnya, NLP melakukan parsing, yaitu analisis struktur kalimat yang memahami hubungan antara kata dalam suatu teks. Selain itu, ada juga Named Entity Recognition atau NAR yang bertugas menganalisis entitas penting seperti nama orang, tempat, organisasi, atau tanggal dalam sebuah teks. Nah, NLP juga mampu melakukan analisis sentimen yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah opini dalam teks bersifat positif, negatif, atau netral, seperti dalam ulasan pelanggan atau komentar media sosial. Nah, di sini ada contoh bagaimana NLP itu bekerja. Yang pertama yaitu melalui user speaking yang akan dikirimkan langsung ke voice assistant yang akan dimasukkan ke database, lalu API akan mengubahnya menjadi Natural Language Processing atau NLP dan akan mendapatkan respon langsung dari objek yang kita gunakan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari materi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Natural Language Processing atau NLP ini merupakan sebuah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, kemudian melakukan analisis, dan juga merespons bahasa dari manusia. Kemudian proses-proses yang dialami, yang utama dari NLP ini adalah melibatkan tokenization, parsing, dan juga analisis sentimen untuk mengolah teks dan suara. Kemudian untuk aplikasi Natural Language Processing di kehidupan sehari-hari ini, biasanya NLP ini digunakan di dalam chatbot seperti Google Assistant ataupun Siri, kemudian digunakan di aplikasi penerjemah bahasa seperti Google Translate, kemudian untuk untuk search engine atau pencarian informasi seperti Google Search, dan untuk analisis data. Untuk perkembangan NLP ini sendiri, semakin canggih NLP ini dalam memahami konteks, kemudian emosi dan juga maksud bahasa manusia. Dan di masa depan, dapat diperkirakan bahwa NLP ini akan menjadi lebih terintegrasi lagi di dalam industri untuk meningkatkan efisiensi dan juga interaksi antara manusia dan teknologi. Baik, selanjutnya kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dimulai dari pertanyaan pertama. Apa itu tujuan dari Natural Language Processing atau NLP? Jadi di sini ada 4 jawaban, bisa dipilih salah satu. Jawaban yang pertama adalah merancang antarmuka pengguna, grafis atau GUI yang menarik. Kemudian jawaban yang kedua adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasikan, dan merespons bahasa manusia secara alami. Opsi yang ketiga adalah mengembangkan perangkat lunak antivirus yang canggih. Dan opsi yang keempat adalah mengoptimalkan kecepatan koneksi internet. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B, yaitu memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasikan, dan merespons bahasa manusia secara alami, karena ini adalah Natural Language Processing. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan salah satu tahapan utama dari cara kerja NLP dalam memproses teks? Opsi yang pertama itu adalah kompresi data untuk mengurangi ukuran file untuk penyimpanan. Opsi yang kedua adalah rendering graphics untuk proses menghasilkan gambar dari sebuah model. Opsi yang ketiga adalah kompilasi kode, di mana mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dieksekusi. Dan opsi yang terakhir adalah tokenization atau pemecahan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata atau kalimat. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah jawaban D, yaitu tokenization. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu apa fungsi dari Name Entity Recognition atau NER dalam NLP. Jadi ada 4 opsi, yaitu menganalisis struktur kalimat dan hubungan antar kata, mengenali entitas penting seperti nama orang, tempat, organisasi dalam teks, kemudian menerjemahkan teks ke berbagai bahasa, dan yang terakhir itu adalah mengubah teks menjadi suara agar lebih mudah dipahami. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu mengenali entitas penting seperti nama orang, tempat, atau organisasi dalam teks. Dan lanjut ke pertanyaan yang keempat, model NLP modern seperti BERT dan GPT menggunakan teknik apa untuk memahami konteks dalam teks? Ada 4 opsi, yaitu Rule-Based Programming, Decision Tree, Deep Learning, dan Transformer, dan SQL Database. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah jawaban C, yaitu Deep Learning dan Transformer. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa itu tatanan utama dalam pengembangan NLP adalah bisa pilih lebih dari salah satu, yaitu opsi pertama ambiguitas dalam bahasa manusia, opsi kedua yaitu kesulitan memahami konteks dan ironi, yang ketiga adalah NLP hanya dapat digunakan dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah bias dalam data yang digunakan untuk pelatihan model. Dan pilihan yang benar untuk
pertanyaan ini ada 3, yaitu jawaban A, B, dan D. Dan berikut ada referensi yang kami gunakan untuk seluruh materi yang ada di dalam presentasi ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Anda.